adik ya. Wah, tamu lagi tuh. Tamu makin banyak, gaji nggak naik-naik. Cukup kan? Nggak sembuh-sembuh lagi. Dos, tamu tuh tamu. Mintain uang tipnya. Ntar bagi saya. Bayar dulu dong utangnya. Oh. Selamat datang Mbak di penginapan Adem Ayem. Waduh. Coba kalau istri saya di kampung modelnya kayak gitu, nggak bakalan saya tinggalin merantau ke Jakarta. Cewek kok kayak kuda Australia. Aduh. Halo. Aduh. Aduh, ceplok. Masa tiap pagi pulang dari pasar mesti nabrak saya. Lu juga gitu tiap pagi mesti nyemplung bak sampah. Gara-gara kamu itu belum pernah didongkrak sama gagang sapu ini. Masa nggak lihat orang berdiri di situ? Yang lihat, makanya aku ngelakson. Situ aja nggak denger. Klakson udah mau nabrak. Sekalian aja nabrak dulu baru klakson. Mas Darmaji, mbok jangan marah-marah gitu. Nanti ceguannya nggak sembuh-sembuh loh. Lagian kamu ngeliatin apa sih? Kok ada motor sampai nggak denger? Ngeliatin cewek yang baju hijau biru itu toh? Hah? Merah kuning. Hijau biru. Merah kuning. Itu kan matamu, mataku hijau biru. Ya udah. Jangan bikin warna. Pusing gua. Bisa mati berdiri gua. Oh, repot ngomong sama makmu. Oh, koplo. Ibu itu bukannya nggak suka kamu tuh berangkat kuliah bareng sama Nak Rivaldi. Justru ibu itu kasihan sama Nak Rivaldi. Setiap datang ke rumah pasti durja sama bapakmu. Bu, ini jamu apa sih kok pahit banget? Biasa toh jamu galian singset. Kamu itu diajak ngomong masalah Nak Rivaldi kok malah ngomongin jamu. Habis ibu sih yang diomongin itu terus. Nanti Nak Rivaldi jemput kamu lagi. Ya jelas dong. Aduh, pasti diusir lagi sama bapakmu. Kalau Nak Rivaldi kesini, malah ibu yang deg-degan. Loh, deg-degan tenan iki lho, iki lho. Masa sih ibu deg-degan? Coba aku dengerin. Alah, wes. Sudah. Apa kabar, Om? Baik. Wah, makin keren aja si Kribo nih. Yang makin keren itu Om Darmaji, makin awet muda. Oh, ngomong-ngomong, mana nih uang rokoknya nih? Jangan am-um aja. Nanti kalau ada perlu apa-apa langsung bisa telepon ke resepsionis Mbak. Oh iya, terima kasih Mas. Atau langsung bisa menghubungi saya Mbak ke Junam Ganol Mbak. Nomor berapa tuh Mas? 7676 3030 Mbak. Oh iya, terima kasih ya Mas ya. Permisi Mbak. Permisi. Oh iya, saya lupa. Ini Mas. Nggak usah repot-repot Mbak. Permisi. Ya Mbak. Nanti kalau Rivaldi datang jemput aku, panggilin aku cepet ya. Nggih Mbak. Jangan sampai keduluan ketemu sama bapak. Nggih Mbak. Nanti dia diusir lagi sama bapak ya. Nggih Mbak. Mas Ketus. Nggak jadi deh. Iya iki Mbak Laras ki bingung ke wae. Calon menantu saya Raden Mas Sujarwo ini harus orang Jawa. Tolong ya, digarisbawahi orang Jawa. Itu pun harus keturunan ningrat. Orang seperti saya, Raden Mas Sujarwo, pensiunan bupati tahun 1965, swidak limo. Tapi saya mohon Bapak juga bisa mengerti lah dengan perasaan saya. Kayaknya kok sulit saya harus mengerti perasaan situ. Bukan orang Jawa sih. Dan lebih sulit lagi, saya tidak mengerti apa model rambut kamu itu. Baiklah Pak, kalau begitu saya permisi saja lah. Lebih cepat lebih bagus. Kamu pikir saya seneng motormu kamu parkir di sini? Gila nih.
nyepet-nyepeti meripat aja. Tolong sampaikan sama Laras salam saya ya, Pak. Bilang sama dia kalau acara makan malam sama Tulang nanti dibatalkan. Anakku mau kamu ajak makan tulang? Kamu pikir seneng anakku makan tulang? Saya beli daging 1 kintal aja masih mampu. Ngerti? Permisi, Pak. Wah, Den Jarwo sama Mas Rilvaldi sudah kompak nih. Permisi, Pak. Lucu sekali. Cuknya itu ditarik. Sudah, Pak. Maaf, Pak. Bisa minta tolong dorong sebentar? Ini kok arep jadi mantu rung-rung nyiksa. Pak. Jangan sebelah situ, yang bawah aja. Nanti kotor. Ya ampun. Terima kasih, Pak. Pensiunan bupati kok mau nyuruh motor. Mungkin tadi nggak diusir sama bapak. Bener Mbak, malah saya lihat Mas Rilvaldi sama Den Jarwo itu kelihatan kompak sekali Mbak. Berdua ketawa-ketiwi terus Mbak. Ketawa ketiwi, masa sih? Mas Kentut, sebentar Mbak. Di lobi kan? Iya Mbak. Ada apa Mbak? Mbak Dari, Rivaldi mana? Udah pulang, Mbak. Udah pulang? Iya. Kok udah pulang sih? Tanya aja sama Den Jarwo. Bapak. Pak, Rivaldi diusir lagi ya sama Bapak? Bapak nggak ngusir. Bapak cuma bilang sama Rivaldi, Bapak sepet melihat tampangnya dia. Gitu kok dia langsung pergi ngajir. Itu diusir namanya. Pak. Bener kan Mbak? Bener. Apa ketawa ketiwi? Diusir tahu? Pak Sempro. Kok diusir tuh? Udah, sini. Dalam Den. Ngerasanya aku dong. Enggak tuh Den. Lah kok kalian berdua tadi ngelirik-ngelirik saya? Enggak ada apa-apa Den. Sungguh. Ngomong apa sih Laras tadi? Mbak Laras enggak ngendiko, enggak ngomong apa-apa itu Den. Nggak usah bohong. Bloko Suto, ngomong apa sih Laras tadi? Nanti kalau saya sampaikan sama Den Jarwo duko marah sama saya. Ora. Ngomong apa sih Laras tadi? Saya hitung gitu Den. Tadi Mbak Laras bilang Bapak semprul. Edan. Ora usah cengengesan. Laras ngomong gitu kok kamu sampaikan sama bapak itu loh. Kan Den Jarwo yang memaksa saya menyampaikan tadi. Udah. Sekarang kamu panggil Darmaji, bilang mau saya suruh. Ya? Ayo sana. Nggih, monggo Den. Semprul itu apa sih, Pak? Hmm? Semprul itu apa? Ikut tanya apa ngeledek kamu itu? Semprul itu jagoan. Ngerti? Oh, jadi Bapak jagoan semprul. Sakarepmu lah. Bilang sama teman-temanmu ya, bapak ini jagoan semprul. Semprul. Jamu godhong telo suwe ra ketemu pisan tambah dawa. Ditimbali Den Jarwo tuh. Ngapain pagi-pagi Den Jarwo manggil saya? Masa Den Jarwo pagi-pagi sudah mau minta pijet? Bukan suruh mijet, Kang. Suruh apa? Ya ndak tahu, tapi kata Den Jarwo, Kang Darmaji mau disuruh kemana gitu loh. Suruh ke mana? Ya ndak tahu jelasnya. Kang Darmaji menghadap Den Jarwo dulu. Ki, cepetan. Nanti kalau kelamaan saya yang dimarahin, Kang. Oh, ya sudah. Saya mau dandan dulu. Alah, nggak usah dandan, nggak usah rapi-rapian, Kang. Kalau kelamaan saya yang dudukani, Kang. Ngadep Den Jarwo itu harus rapi. Ya, tapi cepet.
ceguken 2 tahun ora mari-mari. Hehehehehe. Ya mbok ke dokter, Kang. Udah ke dokter. Terus dikasih resep obat nggak? Dikasih sih. Cuman saya nggak tebus, nggak punya duit. Cuman disuruh sering-sering minum air putih. Oh gitu. Ini Biar sembuh biar ya? sembuh. Tuh kan? Hilang kan? Ya sembuh. Hilang. Oh, gombal katanya sembuh. Cepat-cepat ayo. Silakan. Sekarang saatnya saya ingin memperkenalkan sesuatu kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Bahwa menu hidangan yang Anda nikmati ini semuanya adalah hasil masakan dari Ibu Jarwo sendiri, saudara-saudara. Tepuk tangan. Mas Komar ini berlebihan. Senangnya kok muji-muji di depan orang banyak. Bapak-bapak dan ibu-ibu ketahui juga. Dan Mas Komar ini ada penghuni tetap kamar nomor 13. Meskipun sedang nggak check-in di penginapan Adem Ayam ini, kamarnya tetap saja dibeli. Tidak boleh ada orang yang pakai kamar nomor 13 itu. Luar biasa. Iya kan, ya, Pak? Betul. Sebab saya nggak bisa tidur kalau di penginapan yang lain. Bener loh. Dia tuh kalau lain kamar 13 nggak bisa tidur, nggak mau. Ribet terus. Terima kasih. Dan perlu diketahui oleh bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian bahwa yang duduk di ujung pojok sebelah sana adalah Jeng Meni, yaitu adik ipar dari Ibu Jarwo sendiri. Tepuk tangan. Selamat pagi Jeng Meni. Good morning, selamat pagi. Baju kuning baik hati. Dan perlu diketahui oleh bapak-bapak dan ibu-ibu saudara-saudara sekalian bahwa Jeng Meni ini adalah seorang sarjana lulusan sastra Inggris. Dia menjadi seorang karyawati di salah satu perusahaan swasta dan menjadi guru bahasa Inggris. Guru les. Pak Gendon. Tuh brewok dekil itu kok overacting banget sih. Nyebelin, Mbak. Jangan begitu, Mbak Meni. Diam-diam Mas Komar itu naksir sama Mbak Meni. Gila nih. Nggak bakalan. Biarpun matahari terbit dari barat, saya nggak bakalan suka sama orang kayak begitu. Bulan Meni pagi ini nggak ngajar. Enggak, sore. Belum nih, sini dia bentar. Aku mau ngomong. Selain daripada itu, Jeng Meni, Loh, belum selesai diperkenalkan kok udah pergi. Bawa Anduk sama Gayung tuh mau kemana lagi? Dik Kentus, belum pernah lihat orang mandi ya? Kalau bawa anduk sama gayung, ini namanya mau mandi. Ya tapi tadi katanya mau ganti baju, Kang. Ganti baju, kalau nggak mandi, pliket, bau lagi tuh. Saya nungguin dari tadi kok sekarang baru mau mandi toh, Kang. Ya ampun, Kang. Yang suruh nunggu siapa? Aduh, Kang. Ya udah, saya mau mandi. Bengawan Solo. Aduh, Kang. Kan nyanyinya lagu yang cepet aja tuh, jangan Bengawan Solo. Biar nggak kelamaan, Kang. Ya ampun. Sekali Ini kembali lagi mau ngapain, Kang? Hah? Jadi Kang, mau ngapain lagi toh? ngambil rokok. Ya ampun, mandi pakai kerokok segala toh, Kang. Malah tadi rencananya mau sambil baca koran gitu. Kamu sih buru-buru aja. Mata airmu dari Menungso kok lambat banget toh. Pantes miskin terus. Monggo. Sarapan dulu loh. Nanti keburu habis gitu bacemnya. Monggo. Men, sesuk rambutmu dipotong. Ojo dikuncir koyo ngono kuwi. Misi, Mas. Loh, ini udah mau pulang toh? Oh, belum. Mungkin besok pagi. Oh begitu. Monggo Bu, monggo. Sudah sarapan kan? Iya. Nah, monggo. Utang koper urung mulai. Di sini koper yo apa ta ya? Pak, ada apa sih? Dari tadi kok berdiri di sini terus? Nunggu si Darmaji ki lho, Bu. Dipanggil dari tadi kok nggak nongol-nongol. Kalau di sini terus nanti disambet wewe gombel loh. Nah, iya, Bu. Bapak ini gede saru dia tamu. Ada siapa sih ya? Halo Pak Jarwo, apa kabar? Halo. Itu orang kok nggak bisa diem. Waduh! Maaf Pak, nggak sengaja Pak. Nggak sengaja kopas.
Betul Pak, nggak sengaja. Kalau joget yang bener dong. Iya, Sampai Pak. nabrak begini. Bapak luka nggak Pak? Luka sudah pergi. Iya, iya Pak. Maaf Pak ya. La 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 la. La 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 la. Bagaimana Pak Jarwo? Sudah sarapan pagi? Kayaknya kok tidak perlu sarapan saya. Lihat polanya situ saja saya udah kenyang. Ini sebentar lagi sakit perut saya. Oh, iya. Kalau situ kelamaan di sini. Kalau begitu saya permisi. La 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 la. La 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 la. Ya-yaan. Semprul. Ini dadi tamu tetap ngono ya wis. Ya mbuh. Iki sing suwe iki ya Darmaji iki. Darmaji. Berarti bule menganggap Rivaldi itu orangnya kurang sopan, tidak menghormati perempuan gitu. Sok tahu kamu dijak ngomong baik-baik kok ya. Maaf, Mbak Laras, ada Den Jarwo nggak di sini? Aduh Darmaji, aku ini lagi sumpek. Jangan bikin tambah sumpek. Pergi sana. Loh, saya kan cuma nanya, ada Den Jarwo nggak di sini? Darmaji, kamu lihat sendiri dah. Ada Mas Jarwo atau enggak di sini? Loh, kok malah nanya? Tadi kan saya yang mau nanya, ada Den Jarwo nggak di sini? Ya ampun! Ya ampun, Kang Darmaji, kok masih di sini toh? Ditunggu Den Jarwo di depan. Nah, berarti Den Jarwo nggak di sini, di depan. Tadi katanya Den Jarwo manggil saya. Saya sudah berdiri di sini lama kok didiemin aja. Aku ini lagi mengingat-ingat mau ngomong apa sama kamu. Pak Jarwo. Monggo. Ngerti gue? Ini gara-gara kamu kelamaan datangnya waktu saya panggil tadi. Ngerti gue? Kapan sih Ji Darmaji? Kalau kamu saya perlukan, saya panggil langsung datang, set begitu? Hah? Pasti pakai acara nunggu lama. Akhirnya saya akan lupa. Mau nyuruh apa sama kamu? Tadi kan begini Den Jarwo. Loh, kok hilang? Wah, pindah nggak bilang-bilang. Ah, sekarang sudah pindah di sini. Den Jarwo sudah inget apa belum? Belum. Ini lagi nginget-nginget. Lah, tadi rencananya Den Jarwo mau nyuruh saya apa? Rencana saya tadi mau nyuruh kamu mengambil belangkon pesanan saya di rumahnya Pak Suyono. Dalang wayang kulit itu. Yang rumahnya di belakang Taman Mini itu toh? Ya. Iya. Sudah. Kalau begitu, saya mau ngambil belangkon ke rumah Pak Yono. Itu rencana saya yang pertama. Nah, rencana itu sudah saya robah. Nah, robahnya itu loh yang saya tidak ingat. Ah, itulah kesalahan Den Jarwo. Selalu merubah-rubah. Kayak bikin undang-undang aja. Lupanya ini gara-gara kamu kelamaan datangnya, Ji Darmaji. Hah? Bukan karena dirubah-rubah itu. Oh, Mas Bram. Mas Kentus. Mas Kentus. Bapak ada? Oh, Den Jarwo. Ada. Di ruang makan. Tapi kayaknya lagi uring-uringan sama Kang Darmaji. Mas Bram mau ketemu Den Jarwo. Iya, biasa, bisnis. Nanti sore beta mau bawa tamu-tamu dari Jepang menginap di sini. Kalau begitu saya panggil Den Jarwo dulu. Iya, silakan. Sebentar Beta ya. parkir dulu ya. Iya, silakan. Jangan lama-lama. Iya, Mas. Iya. Bagaimana Den Jarwo? Udah ingat apa belum? Belum. Ya sudah. Sekarang ingat-ingat dulu. Kamu pikir dari tadi saya ini ngapain? Saya ini lagi nginget-nginget. Ngerti? Kok lama ya? Sekarang udah ingat apa belum? Belum. Gimana saya bisa inget, Ji? Orang dari tadi kamu nanya terus begitu. Nun sewu Den Jarwo. Ada Mas Bram di depan. Bram Mambon. Iya, katanya ingin ketemu Den Jarwo. Ya. Yang gundul itu loh.
Ya ngerti aku si Bram kuwi to. Yang tinggi, Iya ya. yang hitam. Kowe kok cerigis banget sih? Hah? Aku yang ngerti. Takut lupa, Pak, gitu. Ada masalah ya sama Den Jarwo? Syukur loh. Habisnya kalau dipanggil lama sih. Bukan saya yang punya masalah. Dan Jarwo yang punya masalah. Lupa ingatan sih. Ketek Gering. Kamu pikir saya ini orang gila ya? Kok lupa ingatan? Pelupa itu loh, pelupa. Pelupa kok lupa ingatan? Jarwo. Ini siapa yang naruh di sini? Hah? Ini dulu tempatnya kan di depan. Syukur. Jadi ceritanya gimana, Nak Bram? Kok bisa menggait tamu Jepang itu ke penginapan kita? Padahal mereka kan sudah menginap di hotel berbintang 5 itu. Nak Bram jangan ngawur loh. Jangan sampai memaksa tamu yang sudah nginep di hotel, terus dipaksa supaya menginap di penginapan adem ayem ini. Itu namanya tidak etis, Nak Bram. Ya, Dandan? Nggih, Pak. Bisa-bisa nanti penginapan adem ayem ini dimusuhi pemilik hotel. Betul, dimusuhi. Ya, Dandan? Disengit. Disengit. Apa itu sengit, Bapak Jarwo? Sengit itu dibenci. Ya, Dandan? Don, kok malah sendakep turu? Ayo terus, Cumanda. Nen? Iya. Lah terus tadi Nak Bram bilang, katanya mereka kalau nginep di penginapan sini minta disuguhkan tari tradisional. Betul, Pak Jarwo. Orang Jepang itu minta tari tradisional yang bagaimana? Beta dengar-dengar orang-orang Jepang itu minta disuguhkan sendra tari Ramayana. Untung sanggulku nggak jatuh. Nak Bram ini bikin kaget aja. Gimana bisa jatuh, semennya banyak. Bapak ini loh. Don. HP-mu muni gue loh. Handphone-mu muni. Oh, nggih. Nun sewu, Pak. Lah terus rencananya nanti Jepang itu kalau nginep di sini terus mereka itu minta diantar kemana-mana. Tolong dicatat ya, biar nanti Nun sewu, Pak. Shh. Berisik. Nggak denger, Pak. Halo, rencananya Jepang itu nanti mau keliling kemana-mana. Iya. Nanti saya pulang. Pulang nanti. Akan malam ya, Duk. Don. Minggat ning lapangan kono. Ganggu bisnis wae. Jangan apa? Telepon, Pak. Terus. Ya, nanti pulang, Duk. Malah bengok. Gimana Nak Bram tadi? Mereka kurang lebih ada 5 orang, Pak Jarwo. Mau keliling Jakarta. 5 orang. Usahakan Jepang itu bisa tinggal lama di sini. Nanti komisinya saya tambah. Baik, Bapak Jarwo. Baik. Punten juragan. Kumaha Damang? Kumaha Ibu Damang? Sehat? Api. Aduh syukur, amun gitu buat syukur. Syukur amun gitu mah. Semprul gitu. Jabatan tangan sama saya cuma disenggol tok. Sama ibunya langsung nyungsep di sini. Saya aja dari pagi belum nyungsep, ngerti kamu? Punten lah. Gimana Mang Ucup? Datang ke sini apa bawa tamu? Ya itu dia, Bu. Rencananya nanti sore saya akan membawa sepasang bule dari Belanda untuk menginap di penginapan adem ayem ini, Bu. Kumaha? Guripan? Ya sudah, cepet tamunya dibawa ke sini, cepet diurus Mang Ucup. Nanti saya kasih komisi, ya toh Pak? Iya. Nah itu Ibu, kedatangan saya kemari teh mau minta komisi duluan. Bagaimana kumaha? Kumaha? Ya. Kamu itu gimana sih? Di mana-mana itu kerja dulu baru dapat komisi. Contohnya Nak Bram ini, nanti sore dia juga akan bawa tamu-tamu dari Jepang. Tamunya masuk baru komisinya keluar. Tekset gitu. Kumaha Den Jarwo ini mah Belanda, beda sama Jepang. Kalau Belanda komisi dulu baru Belanda masuk. Gitu kumaha. Ini mau mertamu apa mau jajas ini? Gini loh Mang Ucup, biasanya itu tamu masuk baru komisi. Seperti Nak Bram, ya toh Nak Bram? Tapi si Kumaha ini komisinya dibayar sekarang, Ibu Jarwo. Ya dikasih sekarang terpaksa ini Nak Bram. Daripada nanti Belandanya nggak jadi masuk. Wah, maaf Bapak Jarwo. Jadi beta minta bagiannya sama-sama sama si Kumaha ini, Bapak Jarwo, Ibu Jarwo. Ini gimana tuh si Beta ini kok malah ketularan ke si Kumaha gitu, Bu?
Ya wes toh Pak, dikasih aja daripada Belanda sama Jepang nggak jadi masuk. Ya kan? Ya udah kalau gitu kasih duitmu dulu, Bu. Kalau pakai duit Bapak aja, Bapak kan bawa. Kamu itu kalau perkara ngeluarin duit itu seret banget ini. Itu mah biasa perempuan. Perkara duit. Masuknya cepat, keluarnya seret. Ini juga gitu ini. Sama. Terima kasih Bapak Jarwo. Ini komisinya itu. Iya. Nanti sore lo tamunya dibawa masuk sini. Terima kasih. Pasti Bapak Jarwo, pasti. Dan 200, Jarwo, 200. ya, ini dari Belanda, mesti lebihan sedikit. Lebih jauh. Iku mah kok ora gelem kalah atau karo si Beta iki. Lebih-lebih. Apa beda? Jepang sama Belanda jauhan Belanda tuh. Ya, terima kasih. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Selamat pagi. Kita demo? Mikirin calon mertua aja bingung aku. Gimana mau ikut demo, Pak? Sudahlah, Laras. Kau tidak perlu minta maaf. Bapak kau mengusir aku itu sudah lebih dari 57 kali. Jadi sudah biasa aku. Ya sudah, besok-besok kalau Bapak usir kamu lagi, Laras gak perlu minta maaf. Ya. Kan sudah biasa. Ya, bukan begitu, Laras. Kalau 25 kali lagi, mungkin masih bisa aku. Terus, kalau udah lewat 25 kali gimana? Nah, itu. Kita harus pikirkan gimana caranya supaya bapak kau itu menyetujui aku sebagai pacar kau. Gimana? Kita kan udah sering bicara baik-baik sama Bapak. Bapak kolot gitu, susah. Ya, kalau pakai cara baik-baik sudah tidak bisa, terpaksa kita pakai cara lain, Laras. Maksud kamu pakai cara kekerasan? Oh, bukan. Maksud aku, kita pakai akal-akalan. Akal-akalan gimana? Bilang saja kalau aku ini keturunan orang Jawa juga. Hah? Kamu keturunan orang Jawa? Ya. Mana pantas? Ya, bilang saja yang orang Jawa itu kakekku. Jadi aku sudah keturunan yang ketiga. Wajar kan? Jadi ibarat visi dibajakan, aku ini sudah generasi yang ketiga. Jadi udah agak-agak kusut gitu? Ya, kira-kira begitulah. Ya, kalau itu bisa. Ya sudah, kita pakai cara itu ya. Oke. Ngambil secukupnya, terus nih. Oh, pakai megol-megol tuh, Bu. Loh, iya, bikin bergedel tuh harus begini, biar ada seninya. Pakai perasaan. Tuh lihat, jadinya bagus kan? Coba kamu. Iya terus. Iya, Bu. Enggak. Hai. Gini ya bisa. Loh, megolmu tak. Bergedelnya tuh kapan bulatnya? Inggih, saya ngerti, Bu. Bisa. Duh, plok. Saya bisa. Iya. Awas Bu, kalau Bu. ngacor lagi. Bu, Ada apa, Ji? dipanggil Dan Jarwo, Bu. Ngapain lagi sih, Bapak? Orang tadi pagi sudah ketemu kok. Ada tamu, Bu. Siapa? Itu Mas Rivaldi, pacarnya Mbak Laras. Aduh, pasti gegeran lagi tuh. Plok. Jangan lupa BP-nya. Apa itu, Bu? Bawang putih. Bebe. Apa, Plok? Baik, Bu. Alah, di mana? Di lobi ya, Ci? Di ruang tamu, Bu. Ya, wes tak temonane. Bikin begedel aja kok dikomando. Padahal kan aku tiap hari bikin begedel. Percaya banget sih gedel bikinanku. Lo. Padahal kalau dibandingkan berkedelmu sama berkedelnya Bu Jarwo, lebih enak berkedelmu. Lo. Alah, gak usah ngalem. Muji-muji segala. Paling buntutnya mengutang sama aku. Setelah saya mendengar bahwa ternyata kakekmu itu adalah orang Jawa dan masih keturunan Ningrat, maka pertimbangan saya tentang hubungan kalian disetujui. Ya jelas ya, Pak. Orang Nak Rivaldi ini sudah jelas-jelas keturunan orang Jawa. Ya setuju ya, Pak ya? Kalau saya pikir-pikir 100% lah Bapak pasti setuju. Dan mengizinkan saya menjalin hubungan asmara dengan putri Bapak, si Laras ini. Kakek saya kan orang Jawa juga, Pak. Saya baru setuju 75%. Jadi sisa yang 25% itu kapan mau dilunasin, Pak? Kita lihat perkembangannya nanti. Kalau menurut saya 75% itu kebanyakan, Tem.
Kalau saya kok setuju 25% saja. Ngono to, Ndon. Pak Gendon jangan ikut-ikutan deh. Orang Bapak sudah 75%. Kok malah dikurangi jadi 25% sih? Nawar kan boleh, Mbak Raras. Sek. Ini mau ngomongin harga BBM apa mau ngomongin perjodohan toh? Biar bagaimanapun, omongannya si Gendon ini perlu kita denger, Nduk. Siapa tahu ada benarnya. Terus menurut kamu yang 25% itu pertimbangannya gimana sih, Ndon? Sebaiknya ditanya dulu, Den. Di mana keberadaan kakeknya Rivaldi itu sekarang? Menurut Ndon? Iya, Den. Oh iya, ngomong-ngomong kakekmu itu masih hidup apa sudah mati? Kalau masih hidup di mana tinggalnya, kalau sudah mati kuburannya di mana? Itu akan kita usut nanti. Nah, Tuh kan, repot lagi. ayo. Ayo, di mana tinggalnya kakekmu? Di mana? Kakek saya tinggalnya dekat-dekat sini, Om. Dekat-dekat sini? Iya. Don, dalam kakeknya tinggal di deket-deket sini. Berarti kakeknya itu masih hidup. Gimana? Kita selidikin aja. Ada Pak Tenjarwo repot-repot nyelidiki. Kakeknya saja suruh datang menghadap Tenjarwo. Oh, begitu ya? Iya, Den. Keputusannya tolong besok kakekmu datangkan ke sini menghadap saya. Kok kaget? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Kok kamu bilang bisa sih? Iya. Bisa, Pak. Wah, Pak Burhan, belum check out. Belum. Mungkin besok pagi. Tunggu jemputan cucu saya. Iya, cucunya yang di Bandung. Bentar ya Pak, bentar. Tunggu, Ya, ntar aja. Ada apa? Om Pras mau nggak menyamar pura-pura jadi kakek Rivaldi yang orang Jawa keturunan ningrat begitu? Supaya Rivaldi diterima jadi pacarmu sama Pak Jarwo. Mau kan? Mau kan? Om tidak mau. Kok nggak mau? Katanya sudah 45 tahun hidup berkecimpung di dunia akal-akalan. Kok nggak mau sih? Soalnya akal-akalannya murahan. Emangnya mau Laras bayar berapa? Bukan soal bayarannya, Dek Laras. Akal-akalannya murahan. Oh, iya. Jadi Om Pras bener nih, nggak mau bantuin Laras. Maaf, Dek Laras. Om tidak bisa bantu. Ya sudah, kalau gitu Laras sumpahin. Biar Om Frans dibenci sama bule Meni seumur hidup. Politik lagi ya. Ada apa Pak Mansur? Dapat aja daun muda. Itu anaknya yang punya penginapan ini Pak Jarwo. Saya tahu, you lebih tua daripada dia. Anaknya yang punya penginapan ini Pak Jarwo. Saya tahu, you lebih tua daripada dia. Anaknya yang punya penginapan Pak. Pak, katanya Abram tadi, tamu-tamu Arab besok tuh datang jam berapa tuh, Pak? Iya, bikin ada tamu-tamu Arab seneng banget. Loh, kalau Arabnya jadi nginep kan juga pemasukan juga, Pak. Udah, aman. Jadi besok Le Darmaji bisa kan nyamar jadi kakeknya Rivaldi, ya kan? Bisa kan? Jangankan jadi kakeknya Rivaldi, jadi tentara gadungan juga saya berani. Yang penting buat saya ada bayarannya. Ada Le Darmaji tenang aja, ya. Itu di luar biaya pengobatan. Untuk ngobatin apa sih? Nah, ini ceguk. Kalau sampai besok cegun terus ketahuan dong. Yaudah, tenang aja. Nanti Le Darmaji datang aja ke kamar ya, ngambil uangnya. Iya. Yaudah, saya tinggal dulu. Ada apa lagi sih? Nongkrong sini dulu. Ayo sih, gila nih. Ya. Zaman berjuang, jur kelingan anak lanang, biyen tak openi, jur saiki
Raden Jarwo, ada tamu. Tamunya siapa? Kakeknya si Mas Rivaldi. Stop. Don, stop. Kakeknya Rivaldi. Iya, Den. Kakeknya Rivaldi itu orang Jawa bukan? Ya kayaknya sih orang Jawa, soalnya setelah masuk tiba-tiba langsung joget gini, Den. Gini bener, Den. Aneh. Iya, Den. Itu orang Jawa apa orang gila? Mertamu kok langsung joget? Ya enggak tahu, Den. Lebih baik Aden sendiri yang menemui. Raden Mas Lencir Kusumo tinggalnya di belakang keraton. Buka usaha di warung lesehan Malioboro, bebek goreng, ayam goreng dan sebagainya. Silakan duduk, Mbak. Silakan duduk. Oh, Om Darmaji, jangan joget-joget terus. Nanti kalau penyakit cegukannya kumat, bahaya kita. yang penting santai, jangan dibikin tegang. Kalau tegang, kamu lagi cekukannya. Iya. Oke. Iya. Pak, kenalin, ini kakeknya Nak Rivaldi. Oh, perkenalkan, nama saya Raden Mas Sujarwo. Nama saya Raden Mas Panji, manusia milenium. Oh, maksud saya pensiunan kepala stasiun. Loh, katanya tadi namanya Raden Mas Lencir Kusumo. Oh, itu nama dinas. Oh. Gimana sih? Tenang aja, Jek. Silakan, monggo Pinara. Silakan, monggo. Tunggu lagi ya. Don, Ici. Setelah saya melihat, Saya mendengar saya mendengar dan menimbang-nimbang rasa. dan menimbang-nimbang rasa. Untuk itu, Saya memutuskan saudara Rivaldi yang ternyata masih keturunan Jawa Ningrat ini saya terima sebagai Kulonwun. Siapa nih yang nggak tamu. Oh, tamu. Monggo. Tamu, Pak. Perkenalkan, saya kakeknya Rivaldi. Kribo. Perkenalkan, kakeknya Rivaldi. Siapa ini? Ini siapa sih? Saya Raden Mas Sostrowibowo saking Surakarta Hadiningrat. Loh, kakeknya kok double? Kedatangan saya kemari ingin menjelaskan bahwa Rivaldi ini adalah betul-betul cucu saya. Jadi Rivaldi ini adalah betul-betul keturunan Jawa Ningrat. Itu. Kakeknya Rivaldi ini sudah saya. Oh, sudah ada kakeknya toh? Iya. Oh, kalau gitu saya permisi. Iya. Tunggu dulu. Ini jelas ada yang nggak beres ini. Ada yang tidak beres ini, Bu. Laras, apa-apaan ini? Kakeknya kok ada dua? Ketahuan deh. Ketahuan apanya? Kamar kita sih katanya nggak bisa kok malah datang sih. Oh, kasihan Jawa De Laras. Permisi, Pak. Permisi. Nanti dulu. Kamu udah. Saya udah curiga. Saya ngalah aja. Kakeknya dia aja. Kamu Darmaji kamu. Mau kemana Kakeknya kamu? kamu aja dah. Enggak, kamu aja. Yang jadi kakeknya yang pantas kamu. Enggak. Saya mau tidur siang. Mau kemana kalian? Semua. Pak Gendon, Juragan Jarwo teh mana? Saya cari di lobi tidak ada. Kemana dia? di belakang lagi ngurusin Darmaji. Tapi sebentar lagi mau pergi ketemu Pak Wali Kota. Waduh, mau ketemu Pak Wali Kota? Iya. Waduh, kita harus buru-buru. Iya. Beta Blakok. Saya dulu waktu jalan-jalan. Oh, Juragan. Nah, ini Nak Bram sama Mang Ucup. Mana tamu-tamu dari Arab sama India? Katanya mau datang hari ini. Itu dia Ibu Jarwo. Begini Bapak Jarwo, beta tidak jadi mendatangkan tamu-tamu dari Arab Bapak Jarwo. Karena dengar-dengar mereka sedang bermasalah dengan paspornya Bapak. Beta takut. Tapi jangan khawatir Bapak.
Besok sore, nanti sore Bapak, beta akan datangkan tamu-tamu baru dari Hong Kong Bapak. Terus kamu? Sama juragan, saya juga sama si Beta Blekok ini. Tamu yang dari India itu tidak jadi datang. Tapi jangan khawatir juragan, saya ada gantinya. Tamu rombongan dari Garut, katanya mau menginap di sini 2 bis. Mau dari Garut kek, dari Belanda, Hong Kong, Jepang, India, Arab, segala macam tetek bengek, terserah kalian. Terus kalian kesini mau apa? Mau minta komisi duluan, begitu? Iya. Pak, jangan galak-galak. Emosi. Boleh, saya kasih. Bapak sudah tahu. Iya, dia mah hafal. Kalau kepingin nasib kalian seperti Darmaji, lihat, lihat. Diikat sih, diikat dan masa dijajarin sama monyet. Duh, kunaon si Darmaji di talian jeung monyetnya. Ya ampun, tidak manusiawi. Inilah tembang asmara. Oh ya, oh pelipur laraku. Bila asmara datang menggoda, hati ini gundah gulana. Oh asmara, bawalah aku terbang tinggi ke langit luas dan biru, lepas rinduku.